Oke, selamat datang kembali di sesi deep dive kita ya. Yah, halo semua. Kali ini nih kita bakal coba selami materi renungan yang Anda bagikan. Kayaknya fokusnya ke satu pertanyaan yang cukup fundamental ya. Kenapa sih perlu ada korban? Betul, sumbernya kan ada dua refleksi harian itu ya. Yang satu dari Roma 3:23, satu lagi Yesaya 6:46. Nah itu dia, jadi misi kita sekarang ini ya coba membongkar gimana sih kedua tulisan ini melihat konsep dosa itu sebagai pemisah dan juga kenapa usaha manusia, paling nggak menurut pandangan ini ya, itu ada batasnya. Oke deh, kita langsung aja, gimana kalau kita bedah dulu pemahaman masalahnya? Boleh. Dari yang Roma dulu ya berarti? Iya, yang Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini cara ngegambar ini menarik banget loh di renungan itu. Gimana tuh? Dosa itu katanya bukan cuma kayak ya salah langkah kecil gitu, tapi lebih kayak terciptanya jurang pemisah. Dalam banget gitu antara kita sama Tuhan. Oh, oke. Jurang pemisah ya? Malah ada analogi cermin retak parah. Jadi cerminnya tuh udah nggak bisa lagi mantulin gambar ilahi yang sempurna, yang mulia itu. Jadi kehilangan kemuliaan Allah itu digambarkan seperti itu ya? Iya, jadi poinnya bukan buat bikin kita merasa bersalah atau gimana gitu, tapi lebih ke penyadaran aja sih menurut sumber ini, bahwa ada keretakan mendasar ini, ada koneksi yang hilang. Gimana konsep jurang atau cermin retak ini terasa nggak sih? Ya, terasa sih. Dan yang langsung kepikiran dari metafora jurang itu ya, Apa tuh? ya gimana cara nyebrangnya? Langsung muncul kebutuhan akan jembatan kan? Kalau ada jurang pasti butuh jembatan. Benar juga. Nah, tapi sebelum kita lompat ke solusi jembatan itu, renungan yang kedua yang dari Yesaya 64:6 itu ya. Yang segala kesalehan kami seperti kain kotor, itu ya? Nah, persis. Itu ngasih perspektif penting banget soal kenapa usaha kita sendiri, ya perbuatan baik kita, ritual kita, itu semua dianggap nggak akan pernah cukup buat bangun jembatan itu. Oh, jadi usaha kita dianggap nggak cukup ya? Kenapa gitu katanya? Ya, pandangan di refleksi Yesaya ini terus terang cukup tegas ya. Dibilangnya, di hadapan standar kekudusan Tuhan yang absolut, yang tanpa cacat celah itu, semua usaha terbaik manusia, ya sebagus apapun kelihatannya di mata kita atau orang lain, tetap aja dianggap, nggak memadai. Nggak memadai ya? Renungan itu ngegambarinnya kayak kita coba nimbun jurang yang lebar banget itu cuma pakai pasir segenggam. Wah, nggak bakal nutup dong ya? Iya, itu dia. Usahanya mungkin ada, kelihatan bagus dari dekat. Tapi ya skalanya nggak sebanding aja sama dalamnya jurang yang harus diseberangi. Oke, paham. Makanya, tulisan ini akhirnya sampai ke kesimpulan kalau yang dibutuhin itu bukan cuma usaha yang lebih baik lagi, tapi sesuatu yang beda banget secara kualitas. Sesuatu dari luar kapasitas kita. Sebuah korban yang sempurna, yang bisa memenuhi standar ilahi itu. Oke, jadi kalau saya coba rangkum nih ya, dari kedua refleksi ini. Pertama, ada masalah dasar, dosa itu bikin jurang pemisah, kayak cermin retak dalam hubungan kita sama Tuhan. Ya. Terus yang kedua, solusi yang paling umum kepikiran sama kita, ya berbuat baik, ibadah, jadi orang soleh gitu. Usaha manusia lah ya. Nah, usaha manusia. Itu ternyata menurut kedua sumber ini digambarin kayak kain kotor atau pasir segenggam. Artinya, ya itu tadi, nggak cukup buat nutup jurang atau benerin cerminnya. Betul, nggak sepadan. Nah, ini kan secara logis langsung nyambung lagi ke pertanyaan awal kita tadi. Kalau usaha kita nggak cukup, terus gimana? Kenapa mesti ada korban? Kayaknya sih refleksi-refleksi ini mau ngarahin kita ke jawaban kalau korban itulah jembatan yang dibutuhkan, justru karena kita terbatas. Begitu bukan ya kira-kira alurnya? Iya, kayaknya kesimpulannya mengarah ke sana. Keterbatasan kita menuntut solusi dari luar diri kita. Nah, gimana nih gagasan soal ketidakcukupan usaha pribadi ini? Kan bisa kedengeran agak keras ya pas Anda renungkan. Gimana rasanya? Ya, memang ini pemikiran yang bisa bikin kita berhenti sejenak dan merenung ya. Dan ini justru menurut saya membuka satu pintu pertanyaan lanjutan yang penting banget. Pertanyaan apa tuh? Sesuatu yang mungkin Anda para pendengar bisa eksplorasi lebih jauh nanti. Kalau memang benar, seperti kata sumber-sumber ini, usaha terbaik kita aja masih kayak kain kotor, nggak cukup buat jadi jembatan. Iya. Terus pertanyaannya jadi, korban sempurna yang dimaksud itu kayak gimana sih persisnya? Apa karakteristiknya? Oh, oke.
Apa bedanya gitu ya? Dan yang mungkin lebih penting lagi, gimana cara kerjanya? Kok bisa dia berfungsi sebagai jembatan yang efektif buat nyebrangin jurang itu? Mekanismenya gimana? Wah, iya juga ya, gimana cara kerjanya? Nah, itu dia. Itu pertanyaan besar yang kayaknya sengaja ditinggalkan oleh kedua refleksi ini buat kita, gumuli lebih dalam lagi. Sesuatu buat dibawa pulang lah, buat direnungkan sendiri.